Kalian yang udah lama ngikutin aku, emang kalian percaya kalau Jule itu ngelakuin semua itu sama Sapri di belakang Daehoon? Gunung gini Daehoon nggak minta, berkas sudah masuk PA Jakarta Selatan. Besok beritanya pasti udah ada. Akhirnya si Jule menyetujui guys ya gugatan perceraian dari si Daehoon itu, ya kan? Karena apa? Karena si Daehoon tidak mempermasalahkan harta Gono gini. Dia cuma pengen hak asuh ketiga anaknya doang guys. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, ini aku pengen rekomendasiin kalian adalah Miss Clear Water dari Garnier. Ini adalah membersihkan make up kalian nih, buat yang cewek-cewek. Dan kalau cowok-cowok memakai ini bisa juga membantu membersihkan debu kalian sebelum kalian cuci muka. Jadi debu-debu kotoran terangkat maksimal. Buat teman-teman yang pengen beli, langsung aja cek video di bawah sini. Hari ini kita bakal ngebahas soal Jule ya, yang kabarnya klarifikasi teman-teman ya secara live ya atau video nih ya. Aku juga nggak tahu, ini berita lagi sedang beredar ya di FYP aku, dan kita lihat aja seperti apa videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Ini dia klarifikasi Jule lewat live TikTok. Oke, kita lihat videonya guys. Guys, akhirnya si Jule klarifikasi lewat live TikTok tentang hubungannya sama si Hidung Cutbray. Tonton aja deh sama kalian deh. Kalian yang udah lama ngikutin aku, emang kalian percaya kalau Jule itu ngelakuin semua itu sama Sapri di belakang Daehoon? Ngapain dipercaya? Itu kan cuman berita hoax nggak jelas. Dan si Jule tetap kekeh tidak mengaku bahwa dia itu selingkuh sama si Hidung Cutbray. Jule keterlaluan kok Jule. Guys, akhirnya si Jule Hidung Cutbray gak tuh? Ya ini dia Hidung Cutbray ya. Bisa dilihat ya. Itu Jule kok mukanya beda. Ya, kita lihat dulu fullnya ya. Akhirnya Jule klarifikasi di live TikTok tadi siang. Jadi klarifikasi yang bakal gue omongin di video kali ini di live secara streaming yang bisa dilihat oleh kalian semua, bahwa sebelumnya gue bakal minta maaf karena semua data pribadi, video-video, foto yang udah terunggah di media sosial itu buat kalian benci terhadap saya. Lama kali klarifikasinya. Ya udahlah, aku kasih tau aja ya, ini bukan Jule guys. Kalau teman-teman perhatikan, ini akunnya namanya Bael Alpia. Dan kita coba telusuri akun Bael Alpia. Ini dia akunnya teman-teman ya. Ternyata dia adalah model make up Bandung ya, sama-sama dari Bandung. Karena kan kita tahu Jule adalah ada keturunan Bandungnya ya teman-teman. Jadi makanya mukanya agak-agak mirip Jule gitu kan. Wajah-wajah orang Bandung nih ya. Ini dia sih ya, cuma mirip doang guys, cuma mirip. Ini video yang terbarunya nih. Ini kan, ini bukan Jule, ini Bael Alpia namanya ya, akunnya. Mirip kan teman-teman. Dia tuh coba meniru jilbabnya Jule karena dia tahu dia ada kemiripan Jule. Tapi walaupun nggak mirip sih, menurut aku nggak mirip teman-teman. Hanya ya sekilas lah, 10-12. Ya nggak jauh-jauh beda lah, 11-12 udah enaknya ya. Nah ini dia. Saya penasaran cowoknya apakah mirip Daehoon atau Jule. Kayaknya nggak sih. Yaudah, next. Dan baru-baru ini katanya ada isu di mana ya postingan ini viral juga nih. Info dari A1 pengacara Daehoon, pihak Daehoon dan pihak Jule sudah bertemu dan sudah sepakat untuk bercerai. Walau dari awal pihak Jule nggak mau cerai, tapi akhirnya mau dan sepakat dari Daehoon hanya minta semua hak asuh anak-anaknya. Gunung gini Daehoon nggak minta, berkas sudah masuk PA Jakarta Selatan. Besok beritanya pasti udah ada. Yang muncul beritanya adalah gugatan cerai Daehoon tidak ada. Waduh. Abdi HM, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, nama yang sudah disebutkan sampai saat ini tidak ada. Ya, setelah kami telusuri, ternyata konon kabarnya tinggal tidak di Jakarta Selatan. Tapi itu dari kami telusuri dari AI ya. Nama itu tidak ada daftar di sini.
Aduh, jadi Daehoon belum ada memutuskan perceraian. Bahkan kan ada berita-berita media ya sampai buat kayak gini nih. Usai diselingkuhin, Daehoon diduga gugat cerai Jule minta hak asuh anak. Konten kreator Daehoon dan Julia Prastini dikabarkan sepakat cerai setelah isu perselingkuhan Jule dengan Safri. Kabar ini yang berasal dari komentar viral yang mengeklaim informasi dari pengacara Daehoon yang menyebutkan berkas perceraian telah masuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daehoon mengajukan syarat utama hak anak. Jadi ya begitu wartawan nanya ke pengacaranya, ternyata tidak ada ya, media-media itu hanya mengangkat berita juga yang belum tentu benar ya. Ini ya dari konfirmasi, jadi belum ada ya, kayaknya belum mau cerai sih ya, karena kita tahu Daehoon pasti mikirin nasib anak-anaknya ya, yang dimana takut banget dia kejadian seperti dia dulu kalau kita telusuri. Dan kita lihat komentar-komentar netizen kalau perceraian tidak ada di pengadilan agama guys. Kalau balikan gua unfollow, males. Singkat, padat, nyakit. Next. Mereka punya anak 3, tentu akan sangat sulit ngambil keputusan. Jule udah di head comment habis-habisan sama netizen, endingnya Daehoon maafin dia, terus balikan, terus netizen sudahlah. Netizen hanya dapat drama yang tidak ada endingnya ya. Endingnya tuh malah balikan. Udah ngikutin kan pertengkaran, keributan netizen, balikan. Akhirnya si Jule menyetujui guys ya gugatan perceraian dari si Daehoon itu, ya kan? Karena apa? Karena si Daehoon tidak mempermasalahkan harta gono gini. Dia cuma pengen hak asuh ketiga anaknya doang guys. Lama ini guys si Daehoon, oh my god, aduh gubrak gue baru kali ini ya lihat, nggak tahu sih, mungkin di luar sana banyak ya, cuma bagi gue baru lihat seorang ibu yang tidak memperjuangkan hak asuh anaknya. Jadi awalnya tadi dia nggak mau bercerai ya kan, mungkin dia pikir soal harta kali ya, tapi begitu si Daehoon bilang ya udah dia cuma mau hak asuh anaknya doang 3 gitu kan, tiga anaknya hak asuhnya, makanya tidak mempermasalahkan harta gono gini, makanya si Jule langsung setuju ya, langsung setuju perceraian itu. Guys, jadi kan sekarang TikToknya Daehoon dan IG-nya Daehoon tuh udah melejit pesat ya, karena tangan-tangan kita semua. Tapi masalahnya yang gue bingungin adalah kenapa Jule bukannya turun malah naik juga. Kalian yang pada baru nge-follow Jule tuh apa motivasi hidupnya gitu, dan apa yang membuat kalian masih tetap memfollow Jule? Yang gue bingungin tuh kok nggak ada cancel culture di sini, aneh banget deh. Unfollow sekarang juga. Emang TikToknya Jule naik ya followersnya? Oke, kita cek ya teman-teman. Iya guys, followersnya bukan turun malah naik. Wow. Ya, definisi Anda cantik, Anda tidak akan di head comment ya. Ini malah naik ya pengikutnya ya. Keputusan paling manusia itu adalah ninggalin keluarganya demi hal lain yang belum tentu lebih baik. Gue sebenarnya nggak tertarik dengan hal-hal gosip kayak gini, tapi ini udah nyangkut masalah sosial, dimana gue senang menanggapi masalah sosial ya, karena gue ditinggalkan sama bokap sejak sebelum lahir, maka gue pengen nanggepin masalah ini. Sama kayak Daehoon yang lahir dari keluarga broken ya. Sebagai sesama laki-laki yang menyayangi keluarga, gue cuma bilang sama kalian, kalau sehingar-bingar apapun di luar sana ya, bagi seseorang yang udah ngerasain macam-macam hidup, tahta tertinggi kebahagiaan itu adalah keluarga. Makanya ada istilah harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan perempuan ini dengan tolol dan gagah beraninya ninggalin keluarga yang udah begitu indah hanya karena alasan-alasan tolol. Emang yang sana bisa jadi family man kayak gini? Hah? Penghasilnya lebih baik dari dia. Emang yang sana, kalau lu jadi sama yang sana nggak minta punya anak dari lu. Hah? Laki-laki pasti pengen punya anak dari perempuannya, pasti. Lu dengan bangga bilang capek dihamilin, ya, males dihamilin apa segala macem. Gimana cara lu melihat anak-anak lu itu? Lu udah punya keluarga yang indah yang jutaan orang di luar sana mungkin pengen dapat posisi kayak lu itu. Dapat suami yang ninggalin negaranya, ninggalin keluarganya di Korea demi untuk sama lu.
mualaf pula, taat pula pada agama. Segitunya sama anak-anak. Lu belum tentu lu sendiri yang melahirkan. Ini perempuan tuh banyak di luar sana yang hanya bisa melahirkan tapi gak bisa ngurus anak. Banyak banget. Banyak banget. Hanya menjalankan kodratnya sebagai perempuan. Tapi dia belum tentu bisa ngurus anak setelaten si Dehon ini. Yakin gue. Karena pasti di dalam sebuah keluarga itu satu pasangan itu ada yang benar-benar telaten, ada yang benar-benar cuek gitu. Sekarang kalau masalah rezeki lebih banyak elu gitu ya. Si Jule ini, si Dehon itu sekarang lagi kenceng-kencengnya rezeki. Mungkin nantinya akan lebih banyak dia daripada elu. Karena manusia-manusia di Indonesia yang punya akal sehat itu pada simpatik sama ini. Dan brand juga pasti bakal banyak putus kontrak sama si Jule ini. Ya kan? Itu hukuman sosial yang udah sering terjadi di Indonesia. Atau di dunia hiburan itu hukuman sosial kayak gitu tuh ada gitu. Dan lu tau gak? Gak ada istilah penyesalan. Ya lu telan aja resikonya. Karena gua yang udah pernah ngerasain macam-macam hidup ya, tahta tertinggi kebahagiaan gua itu adalah keluarga. Bahkan gua rela ninggalin semuanya demi untuk 24 jam ada di tengah-tengah keluarga gua. 24 jam. Sampai gua berpikir gimana caranya dapat uang dari rumah, tinggal di rumah 24 jam ngeliat keluarga gua. Lu harusnya beruntung punya laki-laki kayak gitu. Itu dia kekesalan dari komentar netizen ya soal kasus Jule. Next, coba kita lihat. Saya pikir Jule ini ada niatan untuk tobat, nggak mau cerai sama Dehon. Kupikir masih cinta, ternyata pas Dehon cuma minta hak asuh anak, si Jule langsung mau diceraikan. Dia takut hartanya diambil, bukan takut kehilangan Dehon dan anak-anaknya. Oke. Karena si Dehon tidak minta harta gono gini, cuma dia minta anak ya. Nah akhirnya setuju tuh si Jule. Yang lucunya si Jule ini setuju karena setelah Dehon ngomong tidak butuh harta ya, dia butuh anaknya aja gitu. Wah, jadi pertanyaan seharusnya seorang ibu itu kan anak yang dipertahankan ya, bukannya hartanya gitu. Tapi ini kebalik ya. Malah setelah si Dehon tidak mau harta gono gini, akhirnya keputusan selesai ya. Awalnya nggak mau cerai. Ya setelah si Dehon bilang cuma butuh anaknya doang, akhirnya si Jule menyetujuinya untuk berpisah. Ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Anak itu adalah segalanya ya. Itu karunia dan harta terindah yang diberikan oleh Tuhan. Ingat ya sekali lagi ya, harta dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang paling indah itu seorang anak. Ya, itu aja teman-teman yang bisa aku update ke kalian tentang FYP Jule di TikTok saya. Dan sampai detik ini belum ada kabar perceraian. Apakah ada kemungkinan kebalikan lagi? Ya, ada, sangat besar banget ya. Karena di sisi lain kita tahu Dehon punya 3 orang anak ya, yang dimana anak-anak itu masih membutuhkan sosok seorang ibu ya. Apakah ayah saya cukup? Tentu saja kurang gitu kan. Ya itu nanti balik lagi kita lihat apa tindakan Dehon cara mengatasin ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman klik dulu tombol subscribe. Aku undur diri dulu, kalau salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.